Assalamualaikum. Ini saya mau nge-review cerita saya yang tadi lah ya. By the way, ini saya lagi di daerah Cipanas, tempat dulu mantan istri. Cuman ya udahlah, udah ya. Saya lagi di Cipanas. Ini saya sekali lagi cuman pengen cerita ya, apa sih namanya, mau bercerita tentang kehidupan saya, mau mengabadikan. Jadi ya buat teman-teman, sekali lagi, kalau masih berkecimpung di dunia yang dulu saya, kalau bisa ya berhentilah sebelum terlambat, kan? Jadi buat teman-teman, ayo bareng-bareng kita perbaikin lagi diri kita gitu ya, jangan sampai terlambat lah. Nyesel tuh kan kemudian. Kayak posisi saya dulu, nyokap bokap selalu ngomongin saya tentang yang ntar lu tua gimana, ntar lu bakal nyesel kalau udah tua ya, karena saya bandel ya, jadi beginilah gitu kan. Ini juga buat mengabadikan untuk nantilah anak saya besar, jadi saya nggak usah cerita lagi. Buatnya saya punya video ini, siapa tahu buat teman-teman, buat anak saya nanti bisa buat pelajaran lah ya. Gitu. Singkat cerita, saya mau melanjutkan cerita saya. Jadi di situ kan saya udah mulai tuh ngamen pakai kekerasan. Saya benar-benar kayak ya udah benar-benar ngerasa gimana ya, dulu zamannya anak-anak masih gimana ya, berandal-berandal lah ya. Jadi saya ibaratnya notok ya, kasarnya. Saya jadi belajar notok-notok, ngamen gak dikasih saya notok, ngamen gak dikasih saya notok lah. Banyak lah pelajaran saya di tongkrongan dulu lah ya, yang saya sebutin tadi ya, sama saudara saya ini, kayak si D ini ya. Kita ngamen nyari duit buat makan, buat mabok. Jadi buat makan, buat mabok. Jadi saya udah gak pernah yang namanya pulang ke rumah ya, ngamen mabok. Sekolah, cuma sekolah, tetap sekolah gitu kan. Singkat cerita, saya ini udah bener-bener ngerasain hancur lah hidup. Udah kayak ya, udah kayak berandal lah gitu kan. Nah, di sini saya ya udah mulai berandal lah ya. Satu momen ini saya mungkin udah mulai jenuh kali ya di tongkrongan itu. Nah, satu momen saya ketemu sama teman kecil saya dulu. Saya sebut si H lah ya. Si H ini teman kecil saya dari dulu. Ya, teman nongkrong, teman main bola, ya pokoknya teman kecil lah ya gitu. Jadi saya pisah sama dia sekian lama. Ya ceritanya lucu. Dulu pas masih bocah, jadi apa ya, si H ini lagi sakit. Ceritanya lagi sakit. Si H ini, saya lagi nongkrong sama si H, dia lagi sakit. Ya biasa lah, anak kecil kan kita bercanda segala macam. Nah, kepukul nih si H ini sama saya.
di posisi dada atau perut gitu. Jadi kepukul karena kita lagi bercanda. Mungkin si H ini nggak terima. Akhirnya dia balas kepukul saya di posisi muka. Posisi muka sampai saya biru mata saya. Nah, di situ posisi saya nangis karena saya mikir waktu masih dulu juga saya mikir kok temen bisa mukul saya gitu. Situ saya nangis. Saya nggak ngebales, cuman ya ada lah. Adik kelas saya juga ngadekin saya, akhirnya adik kelas saya yang kena balas. Supaya dia nangis. Nah, singkat cerita saya pulang ke rumah. Mama ngeliat, kenapa kata mama tuh? Dipukul mah sama Hendro, si H gitu kan. Pukul. Mama cuman bilang, ya udah nggak usah dibalas. Kalau memang temen kayak gitu ya berarti teman itu jahat, jangan dideketin lagi. Udah, ayo di rumah aja. Ya mah, di situ saya mulai renggang lah tuh sama kampung situlah ya, kampung yang saya nongkrong dulu kecil. Saya mulai renggang sama Siha, sama teman-teman saya di situ. Nah, singkat cerita, ketemu nih sama Siha ini lagi di tongkrongan itu. Jadi dia tuh kakak kelas saya. Kan saya nggak lulus, nggak naik kelas tahu. Jadi dia kakak kelas saya, padahal sepantar. Nah, di situ dia minta nomor saya segala macam. Kita tukar nomor. Di situ si H ini ngajak nongkrong saya. Cuman saya di situ posisi ya menghiraukan karena masih mikir, dulu omongan mama gini-gini kan. Tapi pada akhirnya besoknya itu saya mungkin udah jenuh kali ya. Nah, saya mulai nih ikut si H. Ayo kita nongkrongnya gini, ketemuan gini. Nah, singkat cerita saya diajak sama si H ini ke tongkrongannya base camp lah ya, di daerah Cipinang Muara lah ya, base camp. Saya dikenalin sama teman-teman si H ini, anak STM ya, STM dari STM mana aja lah ya. Jadi pada ngumpul di situ. Setelah ngumpul di malam hari ini si H ini bilang sama saya, tungguin ya di sini. Mau kemana emang? Gue mau kerja dulu. Lu kerja di mana gitu kan? Udah lu di sini aja. Oh ya udah. Akhirnya saya diem di base camp. Nah, dia sama si N lah ya, si N jalan nih di motor. Jalan, singkat cerita subuh dia pulang itu bawa uang, bawa minuman, bawa rokok, bawa ya pokoknya bawa asik-asik lah ya. Di situ kita mabuk segala macam. Nah, saya penasaran, saya nanya, lu dari mana? Kerja, udah lu nggak usah tahu. Singkat cerita besoknya ini si H mulai seperti itu lagi gitu kan, kayak gitu lagi lah. Nah, di situ saya penasaran, kok enak gitu. Nah, saya bilang, gue ikut dong, gue pengen gawe juga. Lu gawe nggak ngajak gue, lu mah nggak usah ikut-ikutan katanya. Lu santai di sini aja, kita mabok-mabokan lagi gitu kan. Kita mabok-mabokan lagi, kita ntar senang-senang aja. Udah di sini aja. Cuma saya kekeh, gue mau ikut, pokoknya gue mau ikut. Akhirnya si H sama si N ini ngajak kali, mungkin saya karena kekeh ya. Dia ngajak, singkat cerita ke jalan nih bertiga, saya di tengah. Jalan sampai daerah BKT, Banjir Kanal Timur. Di situ saya bingung, kok dia negor orang. Setelah negor orang, posisi negor orang. Nah, setelah negor orang ini, kok mereka turun nih berdua, si H sama si N ini. Saya liatin, kok makin omongannya tuh, obrolannya makin keras gitulah, makin keras gitu ya. Jadi makin keras,
Ya.